Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Syauki, stambuk yaitu Jenol 1 19123 dari kelompok 4, ingin membahas tentang uji disolusi terbanding praktikum biofarmaseutika. Jadi adapun beberapa poin yang akan saya bahas itu ada 6. Jadi pembahasan saya itu yang pertama itu ada definisi, tujuan dan syarat uji disolusi terbanding. Yang kedua itu adalah dissolution tester. Yang ketiga itu adalah monografi obat, yang dimana obat yang saya pakai itu adalah ciprofloxacin. Yang keempat itu adalah syarat keberterimaan. Yang kelima itu adalah hasil uji disolusi terbanding dari obat yang saya pakai. Dan yang keenam itu adalah cara menggunakan aplikasi Pekbus-Trap. Jadi yang pertama itu definisi, tujuan, dan syarat UDT. Yang dimana itu menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan pada tahun 2015 mengatakan bahwa uji disolusi itu adalah sebagai uji pendahuluan untuk mengetahui pengaruh dari proses formulasi dan fabrikasi terhadap profil disolusi dalam memperkirakan bioavailabilitas dan bioekivalensi antara produk uji dan pembanding. Adapun tujuan dari uji disolusi terbanding sendiri itu adalah untuk memastikan kemiripan kualitas dan sifat-sifat produk obat dengan perubahan minor dalam formulasi atau pembuatan setelah izin pemasaran produk. Adapun dari syarat UDT itu ada dua. Yang pertama yaitu produk yang tidak memerlukan studi in vivo dan produk obat kopi yang hanya beda kekuatan. Uji disolusi terbanding dapat diterima untuk kekuatan yang lebih rendah. Yang kedua yaitu adalah dissolution tester. Nah, adapun dissolution tester itu terbagi menjadi dua. Ada yang metode dayung sama yang metode rajang. Nah, adapun untuk yang metode rajang itu untuk apabila sebuah tablet itu dimasukkan ke dalam rajang, dan apabila yang untuk dissolution tester metode dayung itu tabletnya itu dimasuki ke dalam dayungnya saja baru dinyalakan. Nah, adapun dari prinsip kerja dari dissolution tester itu yaitu untuk memberikan suatu tekanan atau kompresi pada tablet dan mengukur pada tekanan dengan menentukan berapa jumlah tablet yang retak atau hancur. Yang ketiga, monografi obat, di mana obat yang saya pakai itu yaitu adalah ciprofloxacin. Adapun dari monografi obat yaitu dari pH medium. Adapun pH medium dari Pharmacope edisi 6 tahun 2020 itu mengatakan adapun pH yang digunakan yaitu untuk pada asam fosfat itu digunakan pada pH hingga 2,0. Untuk larutan C digunakan asam fosfat dengan pH hingga 3,0. Baik, adapun dari jurnal yang saya dapat itu dari jurnal Dharma tahun 2020 itu mengatakan bahwa adapun pH yang digunakan itu terbagi menjadi untuk adapun pH yang digunakan itu ada beberapa macam. Yang pertama ada pada pH 1,2, ada pH 4,5, dan ada pH 6,8. Nah, selanjutnya yaitu volume medium. Adapun volume medium menurut Pharmacope edisi 6 tahun 2020 itu dikatakan 900 mili. Dan untuk volume sampling itu menurut jurnal Dharma itu volume sampling yang dipakai pada setiap beberapa menit dari menit 10, 20, 30, 40, 50, dan 60 itu adalah 5 mili. Nah, adapun panjang global maksimum dari obat ciprofloxacin sendiri itu menurut dari Pharmacope edisi 6 mengatakan bahwa panjang gelombang serapan maksimum dari obat ciprofloxacin itu lebih kurang dari 276 nanometer. Nah, adapun nilai Q yang dipakai pada obat ciprofloxacin pada toleransi dalam waktu 30 menit terlarut setara tidak kurang dari 80%. Lanjut sekarang syarat keterimaan. Nah, adapun syarat keterimaan dari uji disolusi ini terbagi menjadi 3 tahap, yaitu ada tahap S1, S2, dan S3. Untuk
tablet obat sendiri itu tidak selamanya itu bisa lulus dari ini uji. Nah, adapun dari uji ini yang saya jelaskan itu yang pertama tahap S1. Nah, di mana tahap S1 ini jumlah tablet yang kita uji itu sebanyak 6 tablet. Nah, adapun dari kriteria penerimaan dari tahap S1 ini adalah tiap unit sediaan tidak kurang dari nilai Q ditambah nilai persen. Nah, nilai Q yang sesuai yang dikatakan oleh Pharmacope edisi 6 tahun 2020 itu adalah nilai Q dari obat ciprofloxacin ini sendiri itu adalah 80%. Nah, ditambah 5% itu adalah 85%. Nah, untuk tahap S2 itu jumlah sediaan yang diuji ditambah menjadi 6 tablet. Jadi total sediaan yang diuji pada S2 itu berjumlah 12 tablet. Nah, yang dimana rata-rata dari 12 unit adalah sama dengan atau lebih besar dari Q dan tidak ada satu unit sediaan yang lebih kecil dari Q dikurang 15%. Nah, adapun untuk di tahap ketiga, jumlah sediaan yang diuji itu bertambah menjadi 12. Jadi total semua jumlah tablet yang diuji pada S3 itu adalah 24 tablet. Adapun kriteria penerimaan pada tahap S3 itu adalah rata-rata dari 24 unit dari S1, S2, dan S3 adalah sama dengan atau lebih besar dari Q. Tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari nilai Q kurang dari 15%. Nah, apabila misalnya dari obat ciprofloxacin itu ada nilai yang kurang dari 80% itu tidak dipermasalahkan apabila cuma hanya 1 atau 2 unit saja. Tapi kalau sudah lebih 3, jadi otomatis gagal di tahap ini. Dan tidak satu pun unit yang lebih kecil dari nilai Q dikurang 25%. Adapun dari hasil uji disolusi terbanding ini, untuk ini adalah data dari obat ciprofloxacin. Nah, di mana inovatornya ini itu adalah obat ciprofloxacin. Nah, di mana sesuai yang dikatakan dengan Pharmacope edisi 6 tahun 2020 mengatakan bahwa tonisitas ciprofloxacin itu ada di menit 30. Nah, jadi di menit 30 ini nilainya itu sendiri pada tablet 1 itu ada 110,56, di tablet 2 itu 111%, di tablet ketiga itu 109,95%, di tablet keempat 110,56%, di tablet kelima 112%, dan di tablet keenam 110,61%. Jadi bisa dapat saya simpulkan bahwa untuk ciprofloxacin ini lulus untuk tahap S1 dikarenakan tidak ada satupun sediaan obat atau tablet dari ciprofloxacin ini yang dibawa dari nilai Q. Nah, adapun nilai Q tadi itu adalah 80% ditambah 5% jadi 85%. Nah, sekarang adalah menggunakan aplikasi PackBootstrap. Jadi, untuk menggunakan aplikasi PackBootstrap ini, pertama, buka dulu aplikasinya. Baru, adapun referensi yang digunakan sini adalah dari inovator obat yang telah kita pakai. Nah, jadi yang pertama kita pencet dulu choose reference file. Nah, adapun choose reference file ini kita buka lagi. Kita pilih file ciprofloxacin innovator. Nah, adapun teks ini ada 2 kadar obat, ada yang kadar obat A dengan kadar obat B. Jadi yang akan saya uji pertama itu adalah ciprofloxacin obat A. Jadi kita pilih choose test file, kita pilih ciprofloxacin obat A. Nah, sudah. Jadi adapun number of bootstrap-nya itu adalah 5.000 karena ini adalah sudah ketentuan. Nah, di mana confidence intervalnya ini adalah nilai Q-nya tadi. Nah, adapun nilai Q-nya tadi itu 80 ditambah 85% itu adalah 80 ditambah 5% jadi sama dengan 85%. Adapun metode sampling yang kita gunakan itu adalah Wurtz vector karena kita akan mau lihat grafik dari referensi dan teks dari obat ini atau inovator sama obat produk yang akan kita mau ujikan. Nah, adapun di sini dikatakan ada auto roll itu terbagi menjadi 3. Ada yang no auto, ada yang one profile dan two profile. Nah, di mana
no auto sendiri ini adalah apabila suatu obat diketahui nilai Q-nya itu di atas 85, tidak ada di atas 85%. Nah, one profile sendiri itu adalah apabila ada satu obat yang diketahui nilai Q-nya itu di atas 85%, dan two profile itu adalah apabila suatu obat dikatakan memiliki nilai Q di atas 85%. Jadi kita pilih yang no auto, kalau sudah kita start. Oke, jadi ini adalah dari grafik yang telah kita uji. Nah, adapun dari nilai originalnya itu dikatakan bahwa F1 itu didapatkan hasil 2,42. Nah, di mana nilai F1 ini adalah nilai kemiripannya. Nah, jadi apabila dia semakin rendah di bawah 10%, maka obat ini dan dengan produk yang kita uji itu akan semakin sama. Nah, adapun apabila dia di atas 10%, itu maka obatnya itu tidak memiliki persamaan apapun. Nah, sedangkan di nilai F2 itu nilainya itu rentang 50 sampai 100. Nah, di sini dikatakan bahwa nilai F2 dari inovator dengan obat uji A itu didapatkan nilai 83,68. Nah, yang dimana apabila dia semakin mendekat ke 100, maka dia akan semakin ekivalen. Atau juga dikatakan obat ini memiliki produk yang sama. Nah, jadi untuk yang sesuai jurnal yang saya dapatkan juga bahwa dikatakan nilai F1 itu sendiri jadi untuk nilai F1 sendiri itu dikatakan bahwa apabila suatu obat tidak kurang dari 15% dan untuk nilai F2-nya itu adalah rentang di atas 50%. Nah, apabila dia nilai F1-nya semakin mengecil, maka akan semakin memiliki persamaan yang sama dari antara obat inovator dengan obat generiknya. Nah, adapun untuk nilai F2-nya, maka apabila dia semakin di atas 50%, di sekitaran 50 sampai 100, maka obat ini dikatakan ekivalensi. Sekarang yang kita uji itu adalah untuk dari inovator sama dari kadar obat B dengan number of thread, confidence interval, sampling mode, dan auto roll yang sama. Jadi ini adalah hasil dari grafik yang telah kita uji. Nah, adapun dari nilai originalnya itu didapatkan bahwa nilai F1-nya itu sama dengan 4,08 dan nilai F2-nya itu adalah 75,19. Jadi baik dapat saya simpulkan bahwa obat ciprofloxacin ini dengan obat A dengan obat B memiliki kemiripan dan persamaan yang sama dan dikatakan juga memiliki ekivalensi yang sama. Jadi itu saja yang bisa dapat saya simpulkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan dan selamat malam.